Penyebab penyakit paru pada orang yang tidak merokok. Penyakit paru obstruktif kronik merupakan salah satu jenis penyakit yang banyak diidap masyarakat di Indonesia. Penyakit ini bisa disebabkan oleh sejumlah faktor seperti merokok. Namun pada sejumlah orang yang tidak merokok, masalah paru-paru ini juga dapat terjadi. Adanya masalah ini bisa disebabkan karena sejumlah faktor dan kondisi yang dimiliki seseorang. Penyakit paru obstruktif kronik merupakan istilah kolektif yang digunakan untuk menjelaskan rangkaian kondisi paru-paru seperti bronkitis kronis dan emfisema. Penyakit ini tergolong dalam gangguan pernapasan dan tak bisa diobati hanya dengan inhaler. Faktor risiko terbesar dari penyakit paru obstruktif kronik ini adalah asap rokok. Namun hal ini juga bisa disebabkan karena sejumlah faktor lain. Berikut adalah penyebab penyakit paru pada orang yang tidak merokok. Yang pertama, lingkungan sekitar. Kondisi lingkungan sekitar bisa menjadi faktor risiko bagi munculnya penyakit paru obstruktif kronik. Adanya debu, asap, dan sejumlah hal yang muncul di lingkungan sekitar bisa menimbulkan munculnya masalah paru-paru pada seseorang. Penelitian yang diterbitkan mengungkapkan bahwa kondisi di tempat kerja yang mengandung paparan gas dan partikel jadi penyebab terjadinya penyakit paru-paru ini. Pada pekerja atau orang yang tinggal di lingkungan industri, masalah ini rentan dialami. Cara mengatasinya, pastikan kondisi udara di lingkungan kerja dan sekitar Anda benar-benar bersih. Jika tak yakin, Anda bisa menggunakan alat yang memadai dan penutup hidung untuk mengatasinya. 2. Asap rokok. Kendati tak merokok, kita masih mungkin terpapar asap rokok milik orang lain. Hal ini bisa meningkatkan peluang Anda mengalami masalah ini termasuk sejumlah masalah pernapasan lainnya. Cara mengatasinya, usahakan hindari sebisa mungkin paparan asap rokok dari lingkungan sekitar Anda. Menghindari asap rokok bisa membuat Anda aman dari sejumlah masalah ini. 3. Masalah pernapasan sebelumnya. Memiliki riwayat penyakit pernapasan seperti asma dan bronkitis pada saat kecil bisa jadi penyebab penyakit paru obstruktif kronik. Berdasarkan sebuah penelitian, 29% penderita penyakit paru obstruktif kronik memiliki riwayat asma pada diri mereka. Cara mengatasinya, perhatikan gejala penyakit yang Anda alami jika memang memiliki riwayat asma. Selain itu, perhatikan kondisi asma yang Anda miliki untuk terhindar atau mengobati lebih awal masalah kesehatan ini. 4. HIV. Terdapat sebuah bukti yang menyebutkan bahwa HIV bisa memicu atau meningkatkan risiko dari penyakit paru obstruktif kronik. Infeksi pernapasan yang berulang terjadi bisa menimbulkan efek pada virus di jaringan paru-paru atau karena menurunnya kekebalan tubuh. Cara mengatasinya, untuk menghindari infeksi sekunder akibat HIV ini, sebaiknya rajin berkonsultasi dengan dokter ketika Anda memiliki masalah ini. 5. Faktor genetik. Kurangnya protein pada hati menjadi penyebab dari 5% kasus penyakit paru obstruktif kronik. Protein khusus di dalam tubuh yang jadi penyebab masalah ini biasanya disebabkan karena faktor genetik. Cara mengatasinya, perhatikan riwayat keluarga apakah ada penyakit paru-paru atau tidak. Jika memang ada dan keluarga tidak merokok, hal ini bisa menjadi penanda adanya risiko masalah paru-paru tersebut. 6. Usia. Seseorang dengan usia di atas 40 tahun memiliki risiko lebih tinggi mengalami penyakit paru obstruktif kronik dan bakal terus meningkat seiring usia. Terdapat bukti bahwa penuaan bisa menyebabkan abnormalitas di paru-paru yang berhubungan dengan penyakit paru obstruktif kronik. Cara mengatasinya, ketika tampak gejala dari masalah pernapasan, jangan meremehkannya. Segera ke dokter untuk periksakan diri dan hindari masalah lebih lanjut.